Kita tahu dari tahun ke tahun bahwa pelayanan bagi jamaah haji Indonesia ini memang selalu jadi sorotan. Tahun ini ada sejumlah catatan juga yang dikeluhkan. Sebelumnya memang ada rekan kita dalam rombongan yang belum diberangkatkan sampai dengan pagi ini waktu di Mekah. Dan juga sebelumnya ada kisruh layanan karena peralihan menggunakan 8 syarikah atau multi syarikah yang terbilang baru bagi haji reguler di Indonesia. Untuk membahasnya kita sudah bergabung dengan Bapak Rizka Husnu Maulana. Beliau adalah salah satu pembimbing dalam KBIHU Al Khoiriyah Cianjur. Kita langsung sapa, selamat pagi waktu di Arafah. Pak, selamat siang waktu di Jakarta. Apa benar Anda sudah berada di Arafah pada pagi hari ini? Assalamualaikum Ibu Rionita dan Pak Kiai. Alhamdulillah kami sudah berada di tenda Arafah hari ini. Kami Baik. alhamdulillah tiba di tenda Arafah hari Rabu kemarin waktu zuhur, Rabu pukul 2 siang kami tiba di Arafah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah semua rombongan sudah terangkut ya Pak Rizka ya? Alhamdulillah Ibu, di kloter kami, kloter 13 CKS, semua rombongan sudah terangkut ke Arafah. Baik, Pak, bagaimana Anda bisa gambarkan fasilitas-fasilitas di tenda Arafah yang Anda saat ini diami bersama dengan jamaah? Bagaimana Anda mulai dari makanannya, kemudian tendanya, kemudian mungkin juga toiletnya begitu, Pak Rizka? Alhamdulillah untuk fasilitas, Ibu, menurut kami ini jauh lebih baik ya. Dari Baik. tahun ke tahun fasilitas di Arafah jauh lebih baik. Makanan melimpah, kemudian snack juga sudah siap di setiap bed jamaah. Kemudian air minum, air dingin, kulkas, dan air panas juga tersedia. Hanya mungkin yang menjadi catatan itu pembagian manajemen pembagian ininya Bu, tendanya barangkali. Jadi tidak ada petugas yang mengarahkan jamaah untuk masuk ke tenda mana gitu. Oke. Akhirnya para ketua KBIH kami ini pembimbing mencari sendiri keliling-keliling yang kosong dan ada tanda untuk kloter kami begitu barangkali. Mandiri gitu ya, urus mandiri, tidak ada petugas yang mengarahkan ini harus di mana dan Betul. bagaimana begitu ya. Tapi bagaimana dengan Betul kapasitas? Ibu, untuk Bagaimana dengan kapasitasnya Pak Rizka? Apakah kapasitasnya memadai atau sempat terjadi overload begitu? kalau kapasitas memadai Ibu. Ini kami dalam satu tenda besar ini ada sekitar 360 jamaah Ibu. Karena jamaah kami semuanya 440, selebihnya itu di tenda yang lain. Baik. Dan alhamdulillah semua jamaah di kloter kami mendapatkan bed ya, dan mendapatkan tenda juga alhamdulillah. Baik Pak Rizka, tadi kami sempat mendengar masalah yang dialami oleh salah satu rekan kami yang belum diberangkatkan. Tetapi ada di antara rombongannya yang sudah berangkat tetapi tidak mendapatkan tenda di Mina hingga mereka cari-cari sendiri. Apakah Pak Rizka juga merupakan salah satu orang yang menampung jamaah dari berbeda grup begitu? Ya, betul Ibu, kami juga sempat di hari kemarin, di hari Rabu, itu beberapa rombongan kami, 2 bis yang diberangkatkan dari hotel di Skala Hotel 810, itu diturunkan di maktab yang tidak sesuai, sehingga kami harus berjalan untuk menempuh atau mencari maktab yang sesuai dengan apa yang seharusnya untuk kami. Anda harus berjalan berapa jauh Pak Rizka, Anda dan rombongan? Kurang lebih kemarin kami diturunkan oleh supir bus itu di markas atau di maktab 245, tapi kan seharusnya kami di 250. Kami berjalan kurang lebih sekitar 700 meteran Ibu. Berapa? Di tengah terik matahari bersama sekitar 700 meter. 700 meter. Kami berjalan bersama jamaah, ya, sebagian jamaah kurang lebih 2 bis untuk mencapai maktab 250 yang seharusnya tempat kami berada. Baik, adakah lansia di rombongan Anda, Pak Rizka, dan bagaimana pelayanan untuk lansia, apalagi harus berjalan dan juga mencari-cari lokasi begitu? Lansia tentu banyak Bu, di sini ada lansia yang menggunakan roda ataupun yang masih bisa jalan dengan tongkat. Kalau dari petugas tidak ada pelayanan khusus Ibu dari petugas Indonesia. Tidak ada hanya pelayanan mungkin khusus? dari pembimbing sendiri, yang dari KBIHU yang kemudian menyediakan roda dan mendorongnya untuk bisa sampai ke tempat yang dituju.
Oke, berarti ini atau sesama jatuhnya jamaah saling pendampingnya. membantu jamaah, tidak ada petugas khusus yang menangani lansia Betul, begitu Ibu. ya? Betul, Ibu. Saling membantu antar jamaah, jamaah yang sehat, kemudian saling membantu jamaah yang perlu didorong untuk roda, misalkan begitu. Ini Tidak ada petugas khusus, Ibu. Tapi kalau ini terjadi dari awal kedatangan para lansia yang membutuhkan pertolongan ini tidak ada petugas yang membantu atau pada hari Arafah saja, Pak Rizka? dari awal kedatangan itu ketika kami datang di Madinah atau di Mekah, hanya di sektor itu disediakan kursi roda cukup banyak yang sehingga kita tidak harus mencari atau membeli jamaah yang menggunakan kalau di kompleks sama jamaah lansia itu. Mohon maaf Pak Rizka, kami agak sedikit tidak bisa mendengar suara Anda dalam komunikasi tadi. Tapi saya sempat sebutkan, Pak Rizka, saya sempat sebutkan beberapa catatan soal pelayanan haji di tahun ini. Di antaranya juga ada yang pertama kali Indonesia di haji reguler mendapatkan pelayanan dari 8 syarikah. Apakah ini juga berdampak kepada rombongan Anda adanya terpisah dari keluarga dan juga terpisah busnya begitu? Apakah rombongan Anda juga mengalami ini, Pak Rizka? Bagi jamaah, tapi alhamdulillah tidak terlalu. Ya. Pak Rizka. Ya, kami memohon maaf, kami sepertinya memiliki kendala komunikasi dengan Rizka. Ini adalah Bapak Rizka Husnu Maulana, salah satu pembimbing dalam KBIHU di Al Khoiriyah Cianjur.